Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid dan santri dan para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada siang hari ini guru bisa membuat video lagi. Juga mohon maaf dari video yang diberi judul Raja Wali mengawal Ibu Pertiwi belum selesai sudah terkat. Ya, seperti biasanya tatkala guru membuka sesuatu tabir kehidupan yang terlalu sakral sehingga kekuatan alat yang ada di dunia tidak mampu, sehingga terputuslah jaringan dari frekuensi yang sangat tinggi. Dan juga kitab-kitab yang lain juga di video yang lain kadang blur atau error, ya para murid dan pemirsa sudah paham. Ayo para murid, para santri, di siang hari ini mungkin guru masih ada waktu dan mempunyai kesempatan selalu memberikan sesuatu hal yang baru tentang pemahaman tentang kehidupan, tentang berbangsa dan bernegara, tentang manusia, juga tentang sesuatu hal yang sangat bagus, terutama tentang Islam juga. Para pemirsa, para murid, pada siang hari ini guru memberi judul pematangan makna bahasa, ya. Kembali lagi guru menegaskan melalui video ini, tatkala manusia itu mau apapun di dunia ini diterangkan dengan bahasa, dengan simbol. Nomor satu bahasa. Tatkala manusia itu dengan bahasa atau kata, bahkan tersusun satu kalimat, bila itu tidak paham atau salah dari yang dimaksud, ya artinya tidak sesuai apa yang dituju, sehingga menjadilah kerusakan atau kerugian. Melalui video ini, guru menerangkan kepada khususnya para murid, guru, dan santri dimanapun berada, pentingnya memahami makna atau bahasa yang dimaksud. Ya, makna itu bahasa Jawanya karpe, ya, maunya itu yang biar ndak salah paham. Jadi makna itu karpe yang tersimpan di dalam satu kata atau bahasa. Agar tidak menjadikan kerancuan di dalam kehidupan di sosial, terutama di negara Republik Indonesia. Ini dimatangkan lagi ya oleh guru, agar betul-betul paham. Karena apa? Guru menyadari ratusan tahun bangsa Indonesia, masyarakat dan umat ini salah kaprah, itu loh, salah kaprah. Salahnya ya memahami kitab-kitab yang tidak mengerti, karena itu ditulis masa lampau oleh orang-orang terdahulu, ya. Coba dikasih dulu. Dari video yang kemarin diulas oleh guru ya, makna bahasa atau makna kata, apa yang dimaksud, apa yang diinginkan, tersirat, tersurat di satu tulisan atau bahasa. Ini yang harus dipahami dulu. Untuk meringkas aktivitas manusia di dunia, baik ritual, spiritual, ataupun ibadah, ya, biar tidak terkontaminasi halal, haram, musyrik, syirik, berpahala atau tidak. Rumusnya satu, ini yang dipakai untuk cara memahami kehidupan. Apapun yang dilakukan bangsa manusia, ya, bangsa manusia itu artinya suku apapun, negara apapun, baik nabi atau rasul, itu adalah namanya upaya. Para murid, para santri dipahamkan ya, itu sebatas upaya bangsa manusia. Ini dipahami betul ya. Mau bentuk sholat, mau bentuk ritual, mau bentuk spiritual, itu bentuk upaya bangsa manusia menyampaikan apa yang dimaksud. Jangan berhayal tentang Tuhan, tentang Allah, tentang petunjuk. Itu upaya.
Nah, dari upaya itu yang dibawa orang-orang terdahulu kadang ditulis dan dibukukan. Nah, kalau kalian kita tidak mengerti, ruang dan waktunya sudah berubah, itu jadi problem ya. Nomor satu, upaya apapun yang dilakukan manusia di dunia itu bentuk upaya bangsa manusia mengimplementasikan, menyampaikan apa yang diinginkan dengan bentuk, bisa benda, bisa perbuatan, itu ya. Bahasa upaya ini dipakai biar tidak terjadinya hukum-hukum yang kafir, musyrik, syirik, halal, haram. Itu penipuan sebenarnya ya. Coba diulas guru melalui tentang bahasa aja ya, biar karena ini bahasa ini sudah meluas. Kemarin sudah diterangkan guru kekonyolan bangsa terutama umat beragama Islam tidak mengerti. Karena agama itu dibuat sudah 1400 tahun, yang membuat sudah pada hilang, pada meninggal. Diberilah bahasa pemahaman yang sederhana oleh guru. Ini caranya ya para murid dan santri. Tidak usah ngikuti, ini nomor satu, tidak usah ngikuti orang-orang yang ahli-ahli bahasa yang terlalu rumit ya. Satu contoh, guru kemarin memberi bahasa ada namanya kias. Kias itu dihasilkan dari kata ijma. Ijma itu ada bahasa yang lainnya, intinya itu mujtahid. Ini harus dipahami. Biarin nanti orang-orang yang sok ahli kitab, sok ahli anaknya Allah itu biarin ngomong apapun. Itu orang error ya. Mindsetnya sudah error. Kakean kitab gitu ya. Diajarin guru 3 bahasa ya. Mujtahid ya, mujtahid, belajar, dilatih, dihafalkan. Mujtahid menghasilkan ijtima, jadi ijma. Berbias jadi kias. Jadi 3 pemahaman atau 3 bahasa itu yang mempengaruhi kias. Adanya suatu kias itu dari ijma. Adanya ijma dari ilmu yang disebut mujtahid. Jadi yang dilakukan manusia, upaya manusia itu dihasilkan dari keputusan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu yang mempunyai makna atau sifat mujtahid. Dipahamkan oleh guru. Mujtahid itu bahasane temen gitu loh maksudnya, bukan orangnya ya, harus dipahami dulu. Ini nanti Anda mengira orang-orang yang bersorban, orang yang berjubah, orang berbahasa Arab, kok kira itu orang temen, bukan, itu bahasanya ya, bahasa, cuman bahasa. Kalau orang Jawa bilangnya wong temen bakal tinemu. Berubah dalam bahasa agama mujtahid. Jadi bukan orangnya, itu bahasanya ya. Lah mujtahid itu dimaknai temen atau sungguh-sungguh. Lah itu mengembang bias jadi fitnah. Mujtahid dimaknakan temen atau sungguh-sungguh menjadi sebutan orang pelakunya mujahidin. Nah ini teringat pelajaran guru. Waktu guru mau dijadikan mujahidin bagi guru-gurunya masa lampau ini. Diajarkan pemahaman dulu ya. Jadi mujtahid itu bahasanya bukan orangnya. Teman-teman atau sungguh-sungguh. Dipelintir menjadi mujahidin. Didogmakan menjadi jihad fi sabilillah, diterangkan jihad di jalan Allah. Salah pemahaman, salah kaprah, rakyat umat disuruh memusuhi negara, disuruh memusuhi agama lain, itu salah kaprah para murid dan santri. Dipahamkan dulu ya. Yang dimaksud mujtahid itu maksudnya teman. Lah orang yang benar-benar itu dalam satu yang dimaksud untuk mencapai tujuan pribadinya itu orang mujahid.
Lah yang disebut mujahid fisabilillah maksudnya di jalan Allah, mencarilah sesuatu kehidupan, mencarilah nafkah di dalam kebenaran. Satu contoh, kalau bekerja jangan menipu, jangan menyakitin orang, benar-benar jadilah manusia yang bersifat manusia. Bukan seperti yang dijadikan fitnah dogma di sana. Jihad fisabilillah, orang Arab kau bela mati-matian, bumimu Pancasila kau tumbangkan. Orang di luar agama kau musuhi. Teman-teman di jalan kebenaran disebut benar adalah manusia itu yang mengerti akal budi, mengerti baik dan buruk, manfaat dan mudorot. Bukan kalian berkorban untuk agama dari Arab sana, kepentingan guru-gurumu. Nah, ini salah paham ya. Coba diingat-ingat bahasa ini, masukkan biar tidak diracuni orang-orang ya. Mujtahid itu maknanya teman. Lah dimaknai wong sing teman-teman ngerti, berkelompok, bergelombol, tapi belum tentu ngerti. Membuatlah keputusan disebut ijma'. Ijma' adalah keputusan atau kesepakatan bagi manusia yang pola pikirnya dalam batasan ukuran yang hampir sama. Itulah yang disebut ijma'. Dari ijma' keputusan itu orang-orang terdahulu membuatlah bentuk upacara atau bentuk visual. Bisa disebut gerak, katanya ibadah, seperti di kaset guru yang lain sudah diterangkan. Sudah paham ya? Adanya kiasan, peribahasa ya, itu dari orang-orang yang membuat keputusan. Orang-orang keputusan itu dimaknai orang yang sungguh-sungguh, tapi belum tentu orangnya sungguh-sungguh. Yang dimaksud sungguh-sungguh adalah kebenaran yang mutlak, artinya kebenaran itu kalau dilakukan tidak merugikan orang lain, tidak merugikan agama lain, tidak merugikan suku lain, dan tidak merugikan warna kulit lain. Karena yang dimaksud suatu nilai kebenaran itu nilainya dunia atau universal atau global. Bukan seperti yang diajarkan di negara Republik Indonesia dan di dunia di era sekarang, jihad fisabilillah berkelompok bergerombol. Itu kesalahan yang fatal para murid, para santri. Sekarang diulas oleh guru. Mujtahid wong sing temen-temen, sapa sing temen bakal dinemu dari ahli yang sudah mempelajari, yang memahami manfaat dan mudorot, barulah membuat kiasan. Diulas dulu sedikit tentang perbandingan. Para murid, para santri biar paham. Satu contoh tradisi yang diajarkan leluhur kita di Jawa ya. Tatkala kita sudah mulai menikah, kita sudah membentuk keluarga kecil, kita diamanai putra dan putri. Tatkala putra putri kita sudah menginjak dewasa, dia akan melanjutkan kehidupan yang disebutlah suatu pernikahan, sama seperti orang tuanya dulu. Di dalam budaya atau tradisi atau implementasi dari kiasan, satu contoh, ada namanya hajatan, di situ ada namanya kuade, ada namanya yang disebut towo. Nah, ini diulas oleh guru biar paham ya. Masih ingat enggak para murid, para santri? Mungkin ya 50 tahun kemarin karena penduduk populasi belum banyak, alam-alam juga masih tersedia. Sekarang dengan perkembangan zaman dan waktu, kadang yang di tempat yang ramai atau di kota, untuk memenuhi alat-alat yang diajarkan leluhur pun juga kita tidak bisa memenuhinya. Satu contoh, pada video ini guru memberi bahasa towo. Apa itu guru towo itu? Towo itu ada pisang, buah pisang ya, bukan biak. Jadi pohon pisang dengan buahnya, dengan ontongnya ditaruh di depan rumah, namanya diteratak. Ya. Teratak itu maksudnya biar, kalau bahasa Jawa, ben ora tratapan.
waktu mempunyai hajat karena mendatangkan sanak saudara yang datang, biar tidak bingung, maksudnya begitu loh ya, teratak itu. Biar tidak gelisah karena kita punya hajat, sanak saudara kita campur antara syukur dan bangga, banyak orang datang, kita menjamu sanak saudara, biar tidak gupuh dan gelisah itu, diberilah sesuatu simbol dan diimplementasikan namanya teratak. Di sebelah teratak kanan dan kiri ini ada namanya tuwo. Tuwo itu alatnya atau visualnya, maknanya tuwo itu tuwo. Tuwo itu maknanya satu, sebagai manusia kita yang menikahkan putra atau putri, kita sudah menjadi lebih tua karena kita sudah mempunyai mantu. Ini dipahamkan ya, biar tidak salah memahami. Tuwo maksudnya apa tadi? Tuwo ikut tuwo. Kita mengangkat putra putri kita menikah, kita lebih tua. Usia kita di dunia lebih tua. Dan yang dinikahkan dari dewasa sudah masuk. Tua yang muda dimaksud dalam artian pernikahan masuk kehidupan baru. Itu maknanya towo atau tua. Sebagai manusia, karena kita ini ada yang memproduk sejarah manusia, kita mengenang jasa beliau, kita mengikat ruh dan ridhonya orang tua kita yang meninggal. Artinya ya orang tua, ya mbak nenek kakek buyut cangga gantung suwur udek-udek wareng dedebok bosok, itu disimbolkan dengan tuwo. Ini dipahamkan biar tidak kontradiktif ya. Nah, dari sejarah tuwo itu ada sejarah dan ada yang dimaksud untuk mengikat antara cucu dengan moyang atau leluhurnya. Satu contoh, tuwuh itu seharusnya menghadap kemana? Ya, kalau kita satu contoh, kita ini generasi atau sebagai rakyat atau bisa dikatakan umat. Orang tua itu ada orang tua yang melahirkan. Diingat-ingat, tuwo wong tua. Ada orang tua itu yang melahirkan. Ada orang tuanya kampung namanya punden. Ada orang tuanya bangsa atau negara yang disebut para raja atau ratu. Orang terdahulu raja dan ratu menempati suatu kerajaan. Kita dalam naungan raja siapa? Raja itu orang tua dalam berbangsa dan bernegara. Nah, pada masa lampau diajarkan para leluhur, para moyang akan terjalinnya terikatan antara raja dan rakyatnya, rakyat dan rajanya sinergik, kehidupannya menjadi negara yang baldatun thayyibah. Satu contoh, bila ada suatu rumah menghadap kemanapun, namanya towo atau pohon pisang raja dan pisang kepok atau sobo, itu arahnya diluruskan atau dititikkan kepada di mana kerajaan itu ada. Satu contoh di kerajaan Majapahit. Dimanapun engkau berada, towonya itu diluruskan. Meskipun berbalik ke arah di belakang rumah, itu dibalik ya para murid, para santri. Diluruskan, maksudnya begitu. Jadi dimanapun diluruskan kepada kerajaan. Ajarannya dulu seharusnya begitu. Kalau toh Anda di wilayah Jawa Timur, leluhur kita yang di Jawa Timur, di Banyuwangi, kerajaan leluhur kita di mana? Towo itu diluruskan mengarahnya ke hadap titik situ. Dengan makna mengharap ridhonya para moyang itu. Sama yang di Jawa Barat sama. Keraton kerajaan yang Prabu Siliwangi di mana? Itu diluruskan di situ. Yang jadi problem, umat masyarakat terdogma disuruh menghancurkan. Yang menghancurkan anak cucunya sendiri, korban fitnah dari kitab.
Nah sekarang kerajaan keraton leluhur kita tidak punya. Lah sekarang dihadapkan di mana guru? Tetap sebagai simbol guru menyarankan pakailah dua. Satu, kalau masih suka atau masih identik. Karena kerajaan ini sudah tumbang, dihancurkan masyarakat sendiri. Yang menghancurkan korban dogma. Jadi sistem ini rusak. Antara cucu dengan leluhurnya terputus. Leluhur seharusnya menaungi anak cucunya, memberi keberkahan dari hal-hal yang kita belum mengetahui. Jadi tidak efektif juga, ya itu maknanya tuwo atau tuwo. Bila kerajaan leluhur kita sudah tidak ada sebagai titik pusat bahasa agama itu kiblat kita, carilah tempat leluhur atau punden yang masih ada. Itu nasihat guru, biar hasilnya sesuai yang apa kita harapkan, ya. Itulah yang dibentuk, yang dinamakan kias atau upaya manusia. Menyampaikan apa yang dimaksud manusia, mengikat sesuatu nilai tujuan apa yang dimaksud dari tujuan manusia itu. Jadi satu contoh, di kampung para pemirsa masih ada tempat leluhur yang disebut danyang. Tuwuh itu tolong diluruskan di tempat itu. Kalau toh masih identik dengan kerajaan para leluhur dimanapun berada, itu luruskan. Itu nasihat guru tentang tuwuh, ya. Kembali lagi melalui video ini. Tuwuh, wong tua itu nanti ada sejarahnya, ya. Maka di situ ada pisang raja, ada pisang kepok atau pisang sobo. Sebenarnya bahasanya sobo. Lantas bagaimana guru di era sekarang yang sudah batangnya sudah tidak ada? Sebagai manusia untuk mengingat jasa-jasa beliau, mengikat antara anak cucu dengan para leluhur dan jasa-jasa beliau. Gantilah di situ satu cengkeh pisang rojo atau satu cengkeh pisang sobo, ya. Ada lagi nanti yang kalau memang alatnya tidak ada atau rupiahnya materi kita tidak banyak, berilah minimal itu namanya satu supit, artinya 2 biji diikat jadi satu. Itu ditaruh di kanan dan di kiri. Terserah, cuma biasanya yang kanan dari rumah itu pisang raja atau pisang rojo. Di sebelah kiri pisang sobo atau kepok. Kalau ada yang satu cengkeh, itu untuk ritualnya, untuk mengoperasionalkan apa yang dimaksud, semoga apa yang kita harapkan sesuai dengan keinginan kita. Itu harus dikupas sedikit kulitnya, pisang rajanya dikupas sedikit. Pisang kepok atau sobonya dikupas sedikit. Itu bisa satu supit artinya 2 biji, bisa satu cengkeh. Bisa ada namanya satu tundun. Bila satu tundun itu masih muda, bisa diwakili. Satu contoh. Di dalam atau dalam keadaan pisang rojo dapat batangnya, dapat pohonnya, tapi di situ belum matang atau belum masak, berilah ditambahi satu cengkeh yang matang atau satu supit 2 biji yang matang pisang rojo, dikupas kedua-duanya boleh atau satu, sama yang di pisang kepok atau pisang sobo. Kadang kita dapat itu tidak mendapatkan utuh satu tandan atau satu tundun, diberilah satu cengkeh atau satu supit yang isi 2 itu dikupas kulitnya. Nah inilah para murid, para santri, satu contoh namanya kias atau implementasi apa yang dimaksud, yang dimaukan manusia. Jadi upaya manusia agar nilai cita-citanya itu terwujud. Nah, semoga video ini sangat membantu para murid dan santri. Artinya belum tentu kalau hajatan dimanapun berada harus memakai pisang seperti itu dengan pohon dan batangnya, belum tentu. Tapi sebagai manusia untuk mengikat dengan para leluhur minimal satu cengkeh ini bisa dan sangat mudah. Sehingga kalau ada orang tidak memakai pisang satu tandan dengan
pohonnya. Tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dikatakan salah karena ruang dan waktu zamannya sudah berbeda. Tapi untuk menggenapi sebagai niat dan tujuan atau upaya kita biar tidak lepas dengan sejarah leluhur dan moyang, tetap berilah 2 pisang di depan rumah itu. Kalau toh terpaksa, berilah 1 supit itu. Ya, ini sedikit pemahaman ya para murid, para santri tentang yang dimaksud tuwo. Karena sudah nyandak tuwo, makanya diterangkan ada namanya terop para murid, para santri. Terop itu mengenal beliau Raden Tarup atau Eyang Mutarup. Sampai diwariskan bahasanya itu. Itu sejarah leluhur kita, para murid, para santri. Adanya pernikahan, membentuk generasi muda, semua itu peranatan beliau-beliau. Itu satu contoh, ada terop, itu dari bahasa tarup. Yang Mutarup, Raden Tarup membuat peranatan untuk anak putra cucunya sampai waktu yang tidak terbatas. Dengan adanya tatanan dan cara mengenang para leluhur sehingga hidupmu, keluargamu berkah. Nah, kesalahan masyarakat, kalian terdogma agama dari luar. Tapi ajaran leluhurmu kok injak-injak, tapi kalian masih memakainya. Nah, ini kan juga problem di negara Republik Indonesia. Jadi dipahamkan ya sekarang, oh towo itu begitu, oh terop itu asalnya tarup, itu ajaran yang mutarup. Maka di situ diterangkan ada yang mutarup bertemu para bidadari, mengajarkan simbolnya padi, membentuk sandang pangan. Jarine buyut-buyutmu setelah menikah, biar apa yang kita makan itu ada sisanya atau mencari makan tidak banyak kekurangan sehingga dalam berkeluarga itu mendapat atau menjadikan keluarga yang sangat bagus. Nah, inilah informasi satu contoh para murid, para santri yang disebut tuwo atau juga terop. Untuk pembahasan yang lain tidak diulas. Kembali lagi mengacu kepada substansi judul kaset ini ya, makna biar paham. Masih ingat dari hal yang pertama tadi ya, kias dari ijma, dari mujtahid, teman berkelompok berkumpul membuat keputusan, membuat ilustrasi, membuat visual, membuat sesuatu cara atau tradisi itu dari 2 substansi itu. Nah, sekarang kembali lagi kepada orang beragama. Kembali lagi guru menyampaikan karena pentingnya untuk memahami bahasa ini kalau salah. Karena agama ini sudah menjadi kerusakan di mana-mana. Orang beragama menjadi rusak, negara yang baik menjadi buruk gara-gara agama yang rusak. Satu contoh kemarin sudah diajarkan guru ya. Perintah-perintah di dalam agama Islam atau ibadah itu kias ya, dipahami. Artinya kias itu gambaran atau visual. Itu bukan perintah Tuhan. Kemarin sudah diajarkan ya. Coba dikaji lagi. Sa'i lari-lari kecil, ibarat itu orang tua. Jadi kemanten baru akan mempunyai anak pertama. Itu pasti akan mengalami hal yang baru sehingga dimaknakan kalian nanti akan gupuh karena kalian baru melahirkan. Jadi diibaratkan lari ke sana, lari ke sini. Itu peribahasa. Itu kiasan, itu bukan perintah. Ada lagi mengenang jasa beliau, katanya dapat perintah dari langit disuruh ganti kurban kambing. Itu katanya perintah, bukan para pemirsa. Itu kiasan, itu kiasan. Ya. Kalau ini hal-hal seperti ini umat tidak ngerti, ya maka disitulah menjadi Anda kerusakan. Lah mengapa umat tidak mengerti? Karena guru-gurumu pun juga tidak mengerti. Karena guru-guru Anda itu lahir, itu kitab itu sudah ada sebelum mereka itu lahir. Dan kitab-kitab itu dibuat masa lampau dan yang membuat ini sudah pada meninggal semua. Kalian berdebat silat melakukan sesuatu hal yang tidak tahu arah tujuannya, sehingga kalian saling menghujat, saling menyalahkan,
Negaramu kok rusak, peranatan leluhurmu kok injak-injak. Kalian celaka, orang lain rusak, bumimu hancur, negaramu tumbang. Itu kias, kembali lagi ya. Coba dalam tahiyat. Diulas lagi biar kalian paham para murid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan ada tahiyat di dalam sholat kita. Coba dimahamkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikiaskan ya, dikiaskan. Itu bukan diperintah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikiaskan seakan-akan tiada Tuhan selain Allah dan Tuhan Allah itu satu. Itu kias, bukan perintah, bukan wajib. Artinya manusia mengimplementasikan apa yang dimaksud satu itu diwakili jari telunjuk satu. Lah kalau diganti dengan ibu jari apakah bisa? Ya bisa, wong itu kias untuk mengatakan satu. Diganti jari kelingking bisa. Karena itu kias. Loh lantas gimana ini kalau ini diwajibkan? Kalau tidak seperti ini dikatakan dosa. Katanya kafir, musyrik, murtad. Bisa dihukumi. Nah inilah kebodohan umat dan bangsa sampai ulama, kiai, umarok di Indonesia tidak ngerti bahwa itu kias. Itulah satu contoh para murid dan santri. Itu bukan perintah Tuhan ya, bukan perintah langit. Itu kias. Dari ijma orang-orang terdahulu. Nah gitu kok diwajibkan gimana? Itu kok dipaksakan, orang tidak mengikuti kiasan. Kok hukumi salah, kalian penjarakan, kalian musuhi, kalian ini tertipu oleh kitab. Coba, untuk mengulas lebih dalam sedikit. Kalau diterangkan, dimaknakan ya, satu contoh waktu tahiyat. Asyhadu alla ilaha illallah. Seakan-akan Tuhan Allah itu satu. Itu bila mata atau penglihatan Anda melihat jari Anda. Ya. Maka jari Anda jari telunjuk. Kalau Anda tahiyat, kau lihat itu satu. Tapi kalian lupa. Coba dibalik dari telunjuk yang kalian lihat dari atas itu satu. Tarik dan balik. Itu ada isinya 3. Karena tidak ada pembelajaran yang tepat dan akurat. Sehingga kalian saling bermusuhan merasa paling benar. Nah inilah para murid, para santri pentingnya memahami apa yang dimaksud, apa yang dikiaskan orang-orang terdahulu. Itu bukan kewajiban, itu kiasan. Coba kembali lagi dalam satu contoh ibadah sa'i. Itu kan ibaratnya ibu siapa? Siti Hajar kan ya. Siti Hajar melahirkan, lari ke sana ke sini diibaratkan ibadah sa'i nang kias. Kemarin katanya ada orang dapat perintah putranya disuruh menyembelih diganti kambing dikiaskan. Guru kan memberi gambaran. Kalau Nabi Ibrahim dibakar, mengapa tidak dikiaskan di depan masjid bikin api unggun? Itu kiasan para murid, para santri. Kalau kiasan ini salah, kodok makan, kau paksakan, artinya Anda tertipu. Dan Anda kalian menjadi penipu orang lain karena salah memahami yang disebut dari kiasan itu. Para murid, para santri, dikiaskan satu contoh, banyak hal. Kalau satu contoh kiasan itu kok maknai itu perintah ya, coba Siti Hajar lari ke sana kemari dikiaskan dengan sa'i. Nabi Muhammad dan Nabi Adam katanya digoda setan, dikiaskan balang jumroh, ndak ada setannya kalian lempar-lemparin. No. Terus diterangkan, kalau toh memang kiasan itu kalian wajibkan, kalian berpahala. Bagaimana kalian para murid, para santri, para pemirsa, kalian yang merasa benar
memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong dikiaskan. Kalau kiasan lari-lari kecil itu Siti Hajar melahirkan ke sana kemari, Nabi Ibrahim itu dikiaskan potong kambing. Sekarang kita masih memperingati, mengenang katanya kelahiran Nabi Muhammad dari Arab. Kiasannya gimana? Apa gini? Gitu lah. Coba bagaimana? Apakah umat Islam setiap hari Senin atau bulan Maulud memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, berpuasa di hari Senin mengenang kelahiran Nabi Muhammad? Kalau dikiaskan gimana? Ini. Gitu. Terus kalau ditanyai umat gimana? Ini mengenang kelahiran junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Lah kan rusak ini nanti. Coba. Inilah para murid, para santri, para pemirsa, khususnya umat yang beragama yang terjerumus ke lubang neraka. Kalian tidak paham yang membuat agamamu siapa, dibuat tahun berapa. Kalian harus bisa membedakan mana kias, mana yang harus dilakukan. Bukan orang lain kau paksakan, Anda sendiri dalam kesesatan. Para murid, para santri, semoga ini sangat bermanfaat ya. Mengenang jasanya para nabi-nabi katanya dikiaskan. Coba, barangkali ini juga jadi masukan yang baru ya. Mengenang kelahiran junjungan kita Nabi besar, kan katanya diperingati di bulan-bulan Maulid kan. Coba suruh visualkan, jadikan ibadah itu, kan konyol. Nah, kalau visual-visual seperti itu kalian tidak mengerti, terus kalian merasa paling benar, semua kau salahkan, semua ngikuti visualmu. Terus bagaimana? Para murid, para santri, semoga ini menjadikan pencerahan yang baru untuk menyikapi, menata kembali agar umat tidak menjadikan kerusakan. Dan video ini juga boleh bisa dibahas di negara, di atas pemerintahan sana. Sesungguhnya kalian adalah manusia yang terjerumus dari kesesatan. Karena kecerdasanmu sudah tidak mampu kau pakai. Sehingga kalian merasa paling benar. Perilaku-perilaku yang salah, ajaran leluhurmu, peranatan yang tertata menjadi hancur lebur seperti ini. Semoga video ini membantu pemahaman yang baru tentang memahami apa yang disebut agama, apa yang disebut upaya, sehingga tidak terdogma menjadikan hukum-hukum yang nyimpang, hukum-hukum mengatasnamakan Islam dan Tuhan, sesungguhnya hukum yang sesat dan menyesatkan umat dan bangsa. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.